Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, keributan dengan cepat menyebar ke seluruh istana awan surgawi. Berita tentang cakram bintang besar yang muncul di tempat kelima daftar senjata suci mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Bahkan pedang milik Shen Youlan hanya berada di peringkat ke-7 dalam daftar senjata suci awan surgawi. Namun, istana awan surgawi mampu memperoleh tempat kelima dengan cakram bintang besar. Ini bukan hanya pertanda masa depan cerah, tetapi juga semacam dorongan bagi semua master formasi. Sebagian besar orang di istana awan surgawi tidak menyadari mengapa cakram bintang tiba-tiba muncul di peringkat senjata suci. Mereka yang menyadari hal ini merasa lebih bersyukur kepada Shoyan. Di dalam hati mereka, selain dari rasa terkejut yang menyenangkan, cakram bintang besar telah naik ke peringkat senjata suci awan surgawi. Peringkat ini mungkin tidak menjadi masalah, tetapi mampu memotivasi orang lain di istana awan surgawi. Cukup banyak master formasi yang bahkan berhasil menembusnya. Ini adalah berita yang sangat bagus, terlepas dari apakah itu individu atau istana awan surgawi. Namun, pada akhirnya, alasan untuk semua ini dikaitkan dengan Shoyan. Istana awan surgawi akan gempar sepanjang hari, dan bahkan untuk periode waktu berikutnya. Selain beberapa tetua di istananya relatif tenang, bahkan beberapa pengurus tertawa terbahak-bahak sepanjang hari. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa gembiranya mereka. Di suatu tempat di rumah bangsawan itu, di halaman kecil, Lo Ao sedang berbaring santai di kursi sambil memegang teko di tangannya. Matanya sedikit terpejam, dan dahan serta dedaunan yang lebat di puncak pohon di atas kepalanya melindunginya dari sinar matahari yang menyilaukan. Di bawah langit yang cerah, lelaki tua itu tampak sedang dalam suasana hati yang santai. Di luar halaman, Shoyan ditemani oleh Luo Jin. Sebelum mereka melangkah masuk, mereka melihat penampilan santai Lo Ao dari jauh. Meskipun tidak banyak ekspresi di wajahnya, keduanya dapat membayangkan betapa bahagianya lelaki tua itu saat ini. Cakram bintang besar telah dipulihkan dan telah naik ke tempat kelima dalam daftar senjata Shen. Statusnya bahkan telah melampaui pedang Youlan dan berada di bawah kunci tombak Phoenix. Peristiwa besar seperti itu telah menyebabkan seluruh klan menjadi gempar. Lo Ao tentu saja tidak terkecuali. Hehehe, bocah kecil, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Lo Ao sudah merasakan kedatangan Shoyan saat mereka berdua memasuki halaman. Dia segera duduk, meletakkan teko di tangannya ke samping, dan menatap Shoyan sambil tersenyum. Senior, kamu terlalu sopan padaku. Ngomong-ngomong, istana awan surgawi menyelamatkan nyawa kita, ucap Shoyan. Hahaha, sepertinya kamu sudah bosan mendengar kata-kata itu hari ini. Jangan bahas ini lagi. Mari kita bicarakan apa tujuanmu ke sini. Lo Ao tersenyum tipis dan menggoda. Shoyan tanpa sadar mendesah tak berdaya. Dengan jentikan tangannya, sebuah penggaris hitam besar mendarat di tangannya. Itu adalah penguasa Swan berat. Senior, apakah kamu masih ingat perjanjian hari itu? Kamu bilang bahwa kamu akan memperbaiki penguasa Swan untukku begitu kita tiba di wilayah tengah. Aku harus bergantung padamu untuk masalah ini. Saat dia berbicara, ekspresi wajah Shoyan berangsur-angsur berubah serius. Penguasa Swan berat berbeda dari barang-barang lainnya. Dia pasti akan sangat ketat dalam hal ini. Namun, ketika Lo Ao melihat penguasa Swan berat dan juga Luo Jin yang saat ini berada di samping Shoyan, ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Dua kakek dan cucu itu saling memandang. Tak lama kemudian, mereka berbicara dengan ragu-ragu. Anak kecil, aku akan membantumu memperbaiki penguasa Swan berat. Namun, sebelum itu, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Penguasa Swan berat di tanganmu mungkin akan membawa masalah, ucap Lo Ao. Masalah. Ketika kata-kata ini diucapkan, alis Shoyan langsung berkerut. Si kecil, tahukah kamu dari mana asal penguasa Swan berat dan siapa yang memasukkannya? Lo Ao tersenyum tipis dan menatapnya dengan wajah menggoda sambil bertanya. Shoyan sedikit tercengang mendengar pertanyaan ini. Penguasa Swan berat adalah sesuatu yang diperolehnya dari Yalau. Saat itu, dia hanya mendengar dari Yalau bahwa dia memperolehnya secara kebetulan di rumah dewa kuno. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia bahkan lebih bingung, mengapa Lo Ao mengajukan pertanyaan seperti itu. Hahaha, penguasa Swan berat pernah ditempa oleh leluhur klan Luoku. Selain mempelajari formasi, leluhur klan Luoku juga mempelajari seni penyempurnaan senjata.
Penguasa Suan Berat ini ditempa oleh leluhur klan Luo. Ada satu lagi yang ditempa pada saat yang sama. Oleh karena itu, penguasa Suan Berat di tanganmu bukanlah satu-satunya. Ketika kata-kata ini diucapkan, hati Xiaoyan langsung diliputi keterkejutan. Informasi ini bisa dianggap mengejutkan baginya. Dia tidak menyangka bahwa penguasa Suan Berat itu ditempa oleh leluhur klan Luo. Selain itu terbelah menjadi dua. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu yang membuat Xiaoyan penasaran. Karena penguasa Suan Berat itu ditempa oleh leluhur klan Luo, mengapa itu muncul di benua Doqi? Luo tidak menjelaskan, sebaliknya dia terus berbicara. Meskipun kedua penggaris raksasa itu tampak serupa, kualitasnya benar-benar berbeda. Penguasa Suan Berat mengandalkan logam misterius meteorit berapi untuk menempanya. Penggaris itu keras dan berat, serta memiliki efek memadatkan doji dan origin ki. Yang lainnya disebut penguasa giok misterius dan dibentuk dari giok misterius surgawi. Dikatakan bahwa begitu kedua senjata itu digabungkan, mereka akan menjadi tidak bisa dihancurkan. Penguasa giok misterius saat ini berada di tangan anggota generasi muda dari klan Bai, salah satu dari 3 klan besar. Dikatakan bahwa orang itu juga sangat menghargai penguasa giok misteriusnya. Ketika kata-kata Luo terdengar, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa yang disebut masalah sebenarnya adalah pemilik penguasa giok misterius lainnya. Dalam hal itu, penguasa Suan Berat di tangannya dan penguasa giok misterius di tangan orang itu kemungkinan besar akan bentrok cepat atau lambat. Hal yang benar-benar membuat Xiaoyan gelisah adalah pemilik penguasa itu adalah anggota salah satu dari 3 klan besar, klan Bai. Selain keunikan kedua penggaris ini, bahkan jika kamu memperoleh penguasa Suan Berat dan penguasa giok misterius pada saat yang sama, bukanlah tugas yang mudah untuk menggabungkan keduanya menjadi satu. Luo berbicara perlahan. Xiaoyan mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Jika dia ingin menggabungkannya, kemungkinan besar mengingat metode Istana Awan Surgawi dan Api Surgawi di dalam tubuhnya, itu seharusnya bukan tugas yang sulit. Jangan terlalu berharap. Meskipun kamu memiliki Api Surgawi, itu sama sekali tidak berguna bagi kedua penguasa ini. Jika kamu menggabungkan mereka dengan paksa, itu malah akan menghancurkan mereka. Di masa depan, jika kamu bisa mendapatkan penguasa giok misterius, kamu harus melakukan perjalanan ke suku Heaven Demon Phoenix sebelum menggabungkan mereka. Luo jelas menyadari dugaan di hati Xiaoyan. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Suku Heaven Demon Phoenix. Penggabungan penguasa Suan Berat dan penguasa giok misterius benar-benar melibatkan suku Phoenix. Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang suku ini. Terlebih lagi, dia pernah melukai anggota generasi muda suku Heaven Demon Phoenix dengan serius saat dia berada di wilayah barat. Kemungkinan besar, orang-orang itu ingin membunuhnya saat mereka melihatnya. Dengan cara ini, Xiaoyan harus mempertimbangkannya kembali. Jika dia ingin menggabungkan kedua penguasa misterius, dia tidak hanya harus menyinggung klan Bai, dia juga harus melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Ini bukan masalah sederhana. Menurut catatan, ada binatang buas yang memiliki api yang unik. Itu adalah nyala api yang telah diwariskan turun-temurun di suku Heaven Demon Phoenix. Nyala api itu dikenal sebagai api nirvana. Setiap anggota suku Heaven Demon Phoenix yang dapat merasakan api nirvana akan mampu membersihkan diri dari segala kotoran dan menjadi anak kesayangan. Selain itu, kultivasi mereka akan melonjak. Meskipun aku belum pernah melihatnya secara langsung, kekuatan nyala api itu kemungkinan tidak jauh lebih rendah daripada api surgawi. Api nirvana ini adalah kunci untuk penggabungan dua penguasa Suan. Hanya dengan merasakan api nirvana, dua penguasa besar itu akan dapat menyatu dengan sempurna. Pada saat itu, penguasa Suan milikmu secara alami tidak akan lagi dihancurkan oleh kekuatan eksternal apapun. Luo tidak mengerti emosi di hati Xiaoyan. Namun, ia dapat merasakan sedikit kekhawatiran di antara alis Xiaoyan. Oleh karena itu, ia secara alami menjelaskan api nirvana dengan lebih rinci. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Luo, cahaya tanpa sadar berkedip di matanya yang hitam pekat. Api binatang seperti apa yang sebenarnya sebanding dengan api surgawi? Jika ia mampu menyerap dan memurnikannya, kultivasinya kemungkinan besar akan mampu. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Xiaoyan buru-buru mendapatkan kembali akal sehatnya dan menekan pikiran yang agak gila ini. Bagaimanapun, itu adalah warisan api suku Heaven Demon Phoenix. Pentingnya itu terbukti dengan sendirinya, sulit untuk melihatnya, apalagi memurnikannya. Selain itu, tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan penguasa giok misterius. Oleh karena itu, semuanya masih tidak diketahui. Terima kasih Pak Tua Luo, karena telah memberitahuku. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Luo. Luo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, tempat ini dikenal di wilayah tengah.
Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, kau harus ingat apa yang orang tua ini ingatkan padamu sebelumnya. Kali ini, orang tua ini akan membantumu memperbaiki penguasaan berat. Namun, kau harus berhati-hati di masa depan. Kau tidak boleh membiarkan klan Bai tahu tentang keberadaan penguasaan berat. Jika tidak, itu pasti akan membawamu ke dalam masalah. Mendengar ini, Shoyan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, ia menyerahkan penguasaan di tangannya kepada Luo'ao. Luo'ao perlahan berdiri dan hendak menerima penguasaan berat. Namun, ia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mengubah kata-katanya. Juga, kuali Luotian milikmu bukanlah barang biasa. Kali ini, aku akan membantumu memperbaikinya. Mengenai sisanya, kau harus tahu. Ketika kuali Luotian disebutkan, wajah Shoyan menunjukkan ekspresi bersyukur. Dia buru-buru mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanannya. Begitu kuali obat besar itu mendarat di tanah, aura berat dan sombong langsung melonjak keluar darinya. Kuali obat hijau emas besar itu berdiri di depan mereka bertiga seperti pagoda kecil. Aura berat ini menyebabkan mata tua Luo'ao yang keruh menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Hahaha, siapa yang tahu berapa banyak alkemis di benua ini yang menginginkan harta karun seperti itu. Bahkan harta karun itu telah menyebabkan keributan besar. Namun pada akhirnya, harta karun itu telah sampai di tanganmu. Ini sungguh mengejutkan. Setelah menghela nafas, Shoyan tidak dapat menahan senyum malu. Ia bertukar pandang dengan Luojin di sampingnya. Luo'ao mengambil penguasaan berat dan kuali Luotian dan berjalan menuju bagian dalam halaman. Pada saat yang sama, suaranya yang santai terdengar lagi. Tinggalkan barang-barang itu padaku dulu. Kau bisa datang dan mengambilnya dalam 5 hari. Terima kasih, tetua. Mendengar ini, Shoyan mengangguk sedikit. Ia sekali lagi membungkuk hormat ke arah Luo'ao. Tak lama kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam. Ia diam-diam mengingat apa yang dikatakan Luo'ao sebelumnya, khususnya mengenai klan Bai dan suku Heaven Demon Phoenix. Hatinya tak kuasa menahan perasaan sedikit serius. Di sisi lain, Luojin tampaknya telah melihat kekhawatiran Shoyan. Ia menepuk bahunya dengan lembut dengan satu tangan. Sesaat kemudian, mereka meninggalkan tempat itu bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, Luojin bertanya lagi tentang masalah Li Bingrui. Kali ini, Shoyan akhirnya tidak dapat menahan tawa dan memarahinya. Setelah itu, ia dengan kasar menceritakan tentang hubungannya dengan Li Bingrui, serta masalah yang terjadi di kedalaman hutan Maple Api. Tentu saja, Shoyan tidak menceritakan tentang api neraka teratai merah. Ketika Luojin mengetahui bahwa Li Bingrui benar-benar memiliki seorang guru yang kultivasinya berada di atas level leluhur asal, perubahan akhirnya muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Dia tampak khawatir dan juga terkejut. Shoyan hanya tertawa menanggapi hal ini. Dia baru saja akan berjalan menuju kelompok dokter peri kecil ketika formasi besar yang menutupi langit di atas istana awan surgawi tiba-tiba bergetar hebat. Saat suara dengungan dipancarkan, seluruh formasi hancur. Segera setelah itu, suara gelap dan dingin yang dipenuhi dengan keagungan dan kesombongan terdengar. Luo'ao, serahkan orang yang kau culik. Ketika kata-kata ini terdengar, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menutupi langit di atas istana awan surgawi. Ekspresi para petinggi istana awan surgawi di dalam manor berubah drastis saat ini. Segera setelah itu, banyak sosok manusia segera menyerbu ke ruang kosong. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serius saat mereka melihat ke langit di selatan istana awan surgawi. Seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat yang indah berdiri di tempat itu. Orang ini adalah pemimpin sekte Duai, Wudu. Para petinggi istana awan surgawi berkumpul di langit. Yang memimpin mereka adalah Luo Cheng dan Luo Xiong, sementara 7 pahlawan klan Luo hadir di belakang mereka. Pandangan kelompok itu tertuju pada pria parubaya yang berdiri di udara. Origin Ki di tubuh mereka sudah mengalir. Terus-menerus waspada terhadap orang di hadapan mereka. Di kota di bawah, Shoyan dan Luojin di sisinya menyaksikan pemandangan di langit dengan ekspresi serius. Ekspresi Shoyan berubah. Dia hendak melangkah ke langit ketika dia buru-buru dihentikan oleh Luojin di sisinya. Luojin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Baru saat itulah, Shoyan mengatupkan giginya dan berhenti. Pada saat yang sama, sekelompok orang di langit akhirnya bereaksi. Master Sekte Wu, aku ingin tahu apa maksudnya ini. Jika kau ingin memasuki istana awan surgawi milikku, tidak apa-apa jika kau menyapa, tetapi untuk menghancurkan penghalang formasi milikku. Menurutmu tempat seperti apa istana awan surgawi itu? Ekspresi Luo Cheng menjadi gelap saat dia menatap Wudu di depannya. Suaranya agak menyeramkan. Luo Cheng memang pantas menjadi penguasa istana. Bahkan di hadapan seorang ahli seperti Wudu, martabat dan kepercayaan dirinya tetap tak tergoyahkan. Cukup omong kosongnya. Serahkan orang yang dibawa Luo'ao. Kalau tidak, jangankan menghancurkan penghalang formasimu, aku bahkan akan menghancurkan istana awan surgawi milikmu. Saat teriakan dingin Wudu terdengar, aura menghina kembali menyapu.
aura itu berubah menjadi gelombang tak kasat mata yang menyerbu ke arah kelompok Luocheng. Di bawah riak aura yang kuat, bahkan ruang tak kasat mata pun melonjak hebat saat ini. Ketujuh pahlawan klan Luo melangkah maju serempak. Saat aura kuat di dalam tubuh mereka meletus keluar, lapisan cahaya keemasan seperti kaca menyelimuti permukaan tubuh mereka. Di bawah kendali ketujuh orang itu, cahaya itu menyatu menjadi penghalang besar di depan mereka, menghalangi aura kuat yang menyerang mereka. Master Sekte Wu, bukankah kau terlalu meremehkan istana awan surgawi milikku? Meskipun tidak ada ahli yang mulia asal di istana awan surgawi milikku, itu bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak begitu kejam. Saat cahaya keemasan berkumpul, tidak hanya dengan mudah menghalangi aura wudhu, tetapi juga membawa aura yang kuat saat melesat ke arah wudhu. Di bawah aura ini, bahkan dengan kultivasi wudhu, dia tidak dapat menahan perubahan ekspresi. Semuanya, aku yang terhormat ini bisa mengakui kekalahan terkait masalah sebelumnya. Namun, kalian harus menyerahkan anak-anak nakal dari perbatasan benua itu. Mereka tidak hanya diam-diam menyembunyikan gadis suci Sekte Duaiku, tetapi mereka bahkan membunuh tetua ketiga Sekte Duaiku, Tang Long. Aku yang terhormat ini harus menyelidiki masalah ini secara pribadi. Selama semua orang menyerahkan beberapa orang itu hari ini, aku yang terhormat ini akan mengganti semua kerugian istana awan surgawi kalian. Begitu kata-kata wudhu keluar dari mulutnya, kegemparan langsung terdengar di kota di bawahnya. Ekspresi banyak murid istana awan surgawi berubah, dan mereka merasa berita ini sulit dipercaya. Tang Long adalah tetua ketiga Sekte Duai, dan dia cukup terkenal di antara 4 kekuatan besar. Mereka tentu tahu siapa dia. Tang Long adalah eksistensi tingkat leluhur asal. Siapa yang bisa membunuh eksistensi seperti itu, dan bahkan datang ke istana awan surgawi mereka? Dibandingkan dengan orang-orang di kota, Luocheng dan yang lainnya di langit tidak diragukan lagi, bahkan lebih terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Shoyan akan mampu membunuh seorang tetua dari Sekte Duai dengan kultivasi kaisar asalnya. Beberapa saat kemudian, Luocheng dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Setelah mendengar kata-kata wudhu, tekad di hati mereka terhadap kelompok Shoyan tumbuh sedikit lebih dalam. Bayangkan saja, bagaimana Shoyan mampu menciptakan hasil pertempuran yang mengejutkan dengan kultivasi kaisar asalnya. Seberapa menakutkankah dia jika dia benar-benar tumbuh di masa depan? Sekarang setelah mereka memikirkannya, pilihan mereka tidak salah. Bolehkah aku tahu siapa yang dimaksud oleh Master Sekte Wu? Istana awan surgawiku tidak pernah menerima orang luar, dan belum ada orang luar yang memasuki istana kami baru-baru ini. Jika Master Sekte Wu yakin bahwa seseorang dari istanaku telah menyinggungmu berdasarkan kata-katamu, kamu benar-benar mencoba menambahkan bahan bakar ke dalam api. Luocheng terkekeh dingin, tetapi kata-katanya langsung menyebabkan ekspresi wudhu berubah jelek saat origin ki di tubuhnya mulai melonjak hebat. Sungguh, menambah bahan bakar ke dalam api yang bagus. Luocheng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut dengan istana awan surgawi milikmu? Aku yakin kau dan aku sangat menyadari masalah ini. Tidak apa-apa jika kau menyerahkannya hari ini, tetapi jika tidak, kau akan menjadi musuh Sekte Duaiku. Pikirkan baik-baik. Ucap wudhu. Ketua Sekte Wu pasti bercanda. Bukankah hubungan kita selalu seperti ini? Mengenai orang yang kamu inginkan, istanaku tidak memilikinya. Jadi apa yang kamu inginkan dari kami? Luocheng tersenyum tipis. Dia sudah menduga situasi seperti ini, karena wudhu sendiri yang mengatakannya. Tentu saja tidak ada yang perlu dikejutkan. Namun, ekspresi ganas muncul di wajah wudhu yang awalnya muram setelah mendengar kata-kata ini. Aura di dalam tubuhnya tanpa sadar bergejolak saat dia berbicara dengan suara yang sangat dalam. Luocheng, apakah kau mencoba memulai perang dengan Sekte Duaiku? Tanya wudhu. Ketua Sekte Wu, terserah padamu apakah kita akan memulai perang atau tidak. Tetapi yang dapat kukatakan padamu adalah, jika Sekte Duai ingin memulai perang dengan istana awan surgawiku, kami akan menerima tantangannya. Jawab Luocheng. Kamu. Kata-kata wudhu baru saja terdengar ketika suara Luocheng yang dingin dan mendominasi membuat wajahnya berubah menjadi hijau. Amarah di hatinya semakin memuncak. Seluruh tubuhnya tanpa sadar sedikit gemetar. Beberapa saat kemudian, dia tertawa karena sangat marah dan berkata, hahaha, bagus sekali. Luocheng, karena kamu tidak bersedia menyerahkannya, maka tunggulah kemarahan Sekte Duaiku. Membunuh tetua Sekte Duai dan membawa serta gadis suci sekteku. Masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Setelah tawa dingin dan menyeramkan itu terdengar, wudhu akhirnya berbalik dengan senyum marah di wajahnya. Pada saat yang sama, tatapannya menyapu kelompok Luocheng. Dia melihat ke kota besar di bawah dan mendengus marah. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di ujung pandangan seseorang. Kegelisahan di hati Luocheng perlahan mereda setelah melihat wudhu pergi.
Meskipun Luo Xiong dan yang lainnya hadir, pihak lain adalah ahli yang mulia asal. Wajar saja Luo Cheng merasa gugup. Untungnya dia berhasil mengusir orang ini. Tak lama kemudian, Xiao Yan melesat ke udara dan tiba di samping Luo Cheng. Ia melihat ke arah yang ditinggalkan wudhu dan menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Luo Cheng sambil merasakan perasaan serius di hatinya. Kali ini, aku harus mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang lebih tua, ucap Xiao Yan. Hahaha, ini masalah kecil. Untungnya kami tidak muncul lebih awal. Kalau tidak, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Luo Cheng tersenyum, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan terlalu senang, masalah ini masih jauh dari selesai. Dari nada kata-kata terakhir wudhu, masalah ini sepertinya akan berakhir buruk. Semua harus siap secara mental. Tawa Luo Cheng baru saja terdengar ketika kata-kata serius tetua pertama Luo Xiong diucapkan. Hati semua orang yang hadir, yang baru saja tenggelam, sekali lagi terangkat pada saat ini. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.